Lily tidak pernah membayangkan kalau akhirnya dia akan kembali bertemu dengan Papa Rio. Beliau mengajak Lily makan siang bersama di restoran yang katanya kesukaan Mama dan Papa dulu ketika kencan. Jangan tanyakan perasaan gadis polos itu ketika bisa bertatap muka langsung dengan papanya. Lily senang bukan main, wajahnya bahkan terlihat sumringah ketika dia hendak pergi menemui Papa Rio. Sayangnya, aktivitas Lily harus terhenti karena Muel baru keluar kamar dan memergoki Lily yang terlihat rapi. "Mau kemana, Li?" tanya Muel yang kalau terlihat baru bangun. "Mau keluar sebentar," jawab Lily. "Muel temani ya?" tanya Muel. Lily segera menggeleng. Akan lebih bagus kalau Muel tidak tahu. Karena papanya pernah berkata, kalau Lily harus merahasiakan hal ini dulu sampai waktunya tepat. "Gak perlu Muel. Lagi pula Lily pergi sebentar kok, Muel ada mau nitip sesuatu?" tanya Lily. Muel tentu saja menggeleng tidak setuju. Mengingat dia sedang tidak sibuk mengerjakan sesuatu, dan sebenarnya ingin mengajak Lily untuk keluar sebentar, namun ternyata Lily sudah ada janji lain. "Sama Muel aja perginya, Muel mau ke rumah Ogis setelah ini," kata Muel. Lily terdiam menimbang-nimbang ucapan Muel terhadapnya. Kalau mereka makan di salah satu resto dalam mall, seharusnya Muel gak akan tahu kan. "Ya udah, kalau begitu Lily tunggu Muel ya," kata Lily. Pemuda itu mengangguk dan langsung kembali ke kamar untuk mengganti pakaian. Tepat setelah pemuda itu pergi, nenek justru keluar dari kamar dan mengernyitkan dahi melihat Lily sudah rapi. "Lily mau kemana sayang?" tanya nenek. "Mau pergi Nek, perginya sama Muel kok," jawab Lily. Nenek tersenyum kecil dan mengangguk. "Ya sudah hati-hati kalau di jalan," kata nenek. "Uang jajan Lily cukup kan?" tanya nenek. Lily menganggukkan kepalanya dengan cepat setelah mendengar pertanyaan sang nenek. Setelah itu, Lily benar-benar pergi bersama Muel. Hanya saja, Lily meminta Muel untuk tidak menggunakan motor, melainkan mobil. Ketika Muel bertanya pada Lily apa alasannya, Lily hanya diam saja. Hal tersebut memancing rasa penasaran Muel. Memangnya Lily akan bertemu dengan siapa? "Li, mau hangout sama siapa?" tanya Muel. Lily tampak menoleh dengan serius. Sama Lucy," jawabnya. "Sama Nadine juga?" tanya Muel. Lily menggeleng dengan cepat. "Nadine pasti sibuk sama urusan pernikahannya," kata Lily. "Oh iya kah?" tanya Muel. Pada akhirnya mereka sampai di mall. Setelah berpamitan dengan Muel, Lily langsung masuk ke dalam mall. Tanpa menghiraukan Muel yang ternyata malah mengambil tempat parkir tanpa sepengetahuan Lily. Entah kenapa Muel jadi tidak tenang dan merasa curiga, sebenarnya Lily akan bertemu dengan siapa. Muel setidaknya cukup mengenal Lily kalau dia terlihat berbohong seperti saat ini. Lily tidak terlalu pintar menyembunyikan ekspresi wajahnya ketika sedang berbohong. Namun ketika dia mencoba masuk, dia malah kehilangan jejak Lily. Muel berdecak sebal dan kini mengeluarkan ponsel mencoba menghubungi Lily, namun operatornya mengatakan sedang sibuk. Muel berdecak sebal dan kini mencoba menghubungi Ogis, memintanya datang untuk sekedar nongkrong di mall, tentu saja bersama dengan Marcel dan Jack. Sementara itu, ketika Lily masuk ke dalam resto yang dimaksud oleh Papa Rio, dia tersenyum ketika melihat Papa Rio sudah lebih dulu datang dan menunggunya. Dia bahkan membawakan bingkisan besar di sampingnya. Lily segera mendekat ke arah Papa Rio dan langsung memeluknya seakan menuntaskan rindu yang sudah lama dia pendam. "Papa!" seru Lily. Rio ikut tersenyum sumringah membalas pelukan putrinya. Hatinya benar-benar menghangat tatkala Lily memang menganggap Rio sebagai papanya. "Duh, anak papa yang satu ini. Segitu rindunya sampai semangat begini ya?" kata Rio. Lily terkekeh kecil. "Iya dong. Kalau bukan karena mau ketemu papa, Lily gak akan semangat seperti sekarang," jawabnya. "Lily kan harus menunggu papa, jadi kita bertemunya tidak sering," kata Rio.
Rio jadi merasa bersalah tatkala mendengar ucapan Lily. Memang pada dasarnya Lily harus menunggu dulu sebelum Rio siap membawa Lily pergi. Maafin papa ya sayang. Seharusnya papa langsung bawa kamu pulang, tapi kamu harus menunggu sampai perusahaan yang papa rintis siap, kata Rio. Lily menganggukkan kepalanya dengan tatapan polos. Dia sangat senang bisa bertemu dengan papa, maka hal itu sudah cukup bagi Lily. Meski terkadang Lily ingin makan bersama papa atau sekedar bertemu dengannya, namun Lily sadar kalau dia tidak boleh tamak. Lily gak apa-apa kok pa, kata Lily. Terima kasih ya nak, balas Rio. Tapi sebagai gantinya, papa ceritain lagi tentang mama, pinta Lily. Rio terkekeh geli mendengar ucapan putrinya. Apa sebegitu inginnya Lily mendengar tentang mama? Tanyanya. Lily mengangguk antusias. Informasi yang dia peroleh dari papanya cukup sedikit. Lily masih ingin mendengar lagi dan lagi segala sesuatu tentang mendiang mamanya. Maka saat itu keduanya kembali membahas kenangan masa lalu. Meski tidak mengungkap saat kelahiran Lily, tapi Rio menceritakan bagaimana kisahnya dengan Riley. Sebenarnya ada hal yang ingin diketahui oleh Lily tentang hubungan antara Mami Andrea, Papa Rio, dan juga mamanya. Namun Lily belum cukup berani untuk menanyakan hal yang seperti itu. Hatinya masih belum sanggup, kalau apa yang dia takutkan benar-benar terjadi. Urusan universitas sudah beres belum? Tanya Muel. Ogis mendengus sebal ketika dia yang sedang dalam mood baik itu berubah buruk. Muel malah membicarakan sesuatu yang membuat Ogis berada dalam kesengsaraan, karena pertanyaan Muel sama dengan pertanyaan kedua orang tuanya. Bisa gak El, pertanyaannya diganti pakai pertanyaan lain yang lebih bagus dari ini? Balas Ogis. Muel mengendikan bahunya acuh. Itu pertanyaan termudah, dan kamu tinggal jawab udah atau belum kan? Katanya. Ogis memilih untuk diam, sementara Marcel yang duduk di samping Ogis hanya menggeleng pelan. Sayang Jack tidak ada di sini sekarang, karena sedang mengurus keperluan universitas, mengingat Jack akan pergi ke luar negeri dan menetap di sana sampai lulus nanti. Kamu sendiri gimana El? Tanya Ogis. Beres, jawab Muel. Jack yang otaknya kadang di bawah rata-rata bisa tembus buat kuliah di luar negeri. Kamu kenapa gak mau El? Tanya Ogis penasaran. Menurutku kampus di dalam negeri juga gak kalah bagus. Lagian aku memang sengaja nyari yang swasta karena mau cepat lulus dan bisa ngambil double degree, jawab Muel dengan enteng. Ogis merinding ngeri. Satu aja sudah bikin pusing apalagi kalau dua. Katanya. Kamu sama Muel beda otak Gis. Jadi gak usah disama-samain, sahut Marcel dengan kekehan. Mereka hanya nongkrong sebentar di Starbucks Cafe. Setelah itu memutuskan mencari tempat lain, seperti pantai. Namun sebelum pergi, Muel hendak mencoba menghubungi Lily. Siapa tahu, Lily juga bisa dia ajak, meski tadi Marcel menyarankan kalau Lily diantar pulang dan tidak perlu ikut. Namun yang namanya Muel sudah punya kehendak, bahkan teman-temannya pun angkat tangan. Bahkan saat Muel memberi titah agar mereka tidak membahas tentang Nadine dan pernikahannya, mereka langsung tutup mulut rapat karena takut Muel murka. Siapa sangka mereka malah berhasil menemukan Lily. Gadis itu terlihat berpamitan dengan seseorang sebelum akhirnya Muel menyeru memanggil nama Lily. Marcel sama Ogis sampai balik badan karena merasa malu mendengar Muel memanggil Lily begitu kerasnya. Lily! Seru Muel. Lily yang mendengar suara Muel, segera berbalik dan menoleh sebentar ke belakang, mengetahui sang papa telah pergi, setidaknya mampu membuat Lily menghela napas lega. Sayang pertemuan mereka memang sebentar, karena Rio ada pertemuan penting dengan klien. Lily mau tidak mau melepas sang papa yang begitu dia rindukan. Kamu sudah selesai? Tanya Muel, napasnya tersengal karena berlari cukup kencang, apalagi jarak Muel dengan Lily cukup jauh.
Bahkan Ogis dan Marcel enggan berlari mengikuti Muel, mereka memilih untuk jalan santai saja, sekalian memberikan waktu untuk keduanya berbicara. "Sudah kok," jawab Lily. "Muel ngapain lari-lari di mall?" tanya Lily heran. "Kalau bukan karena Lily, mana mungkin Muel lari," balas Muel. Lily segera menutup wajahnya karena malu. Pipinya pasti memerah. "Aduh. Kenapa suka tidak di waktu yang tepat begini?" "Lily, mau ikut Muel gak?" tanya Muel. Sementara di sisi lain, Nadine dan maminya sedang menikmati waktu berdua. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba putrinya itu datang menemuinya ke kantor. Mendadak Nadine berubah manja. Andrea jadi penasaran, apa yang membuat putrinya yang bahkan geli dengan perilaku manja seperti ini, berubah begitu saja. "Ada apa sayang?" tanya Andrea. "Mami, Nadine boleh gak temenin Mami kerja di sini?" tanya Nadine. Sejenak Andrea mengernyitkan dahinya heran. "Memangnya kenapa sayang?" tanyanya. "Gak ada, Nadine cuma mau di sini," jawab Nadine. "Mami tahu loh, Nadine pasti lagi ada masalah. Gak biasanya anak Mami yang tangguh ini berubah jadi kucing manja," kata Andrea. "Siapa yang kucing Mi?" "Kalau Nadine kucing, berarti Mami induk kucing," balas Nadine. Andrea terkekeh kecil. "Ya sudah terserah Nadine," katanya. "Makanya kalau mau menikah itu jangan terlalu cepat. Apalagi kamu belum lulus sarjana sayang. Baru ditimpa masalah kecil aja udah manja begini, apalagi besok kalau sudah menikah." Omel Andrea yang akhirnya bisa dia keluarkan setelah menahan karena takut membuat putrinya merasa Andrea tidak mendukungnya. "Kalau itu beda urusan Mami," jawab Nadine. "Tok, tok." "Iya, masuk," kata Andrea. Nadine menoleh ke arah pintu masuk ketika wanita yang terlihat sebaya dengan maminya dan mengenakan kacamata, masuk ke dalam ruangan. Nadine tentu saja mengenal siapa wanita yang datang ke tempat maminya. "Loh, Nadine tumben main ke sini?" tanya Aunty Soya. "Apa kabar Aunty Soya?" sapa Nadine sembari menyengir lebar. Pada akhirnya Nadine yang tadinya mau manja-manjaan sama maminya, berubah cemberut karena harus mendengarkan Aunty Soya dan maminya berbincang serius. Siapa sangka Nadine justru mendengar sesuatu yang membuatnya terperanjat sampai tak sadar memekik pelan. "Mami serius?" tanya Nadine. Andrea menoleh ke arah putrinya. "Itu baru rencana aja. Berjalan atau tidaknya, Mami serahkan ke Muel," jawabnya. Soya terkekeh pelan melihat respon kuat dari Nadine. "Bukannya bagus ya, kalian sama-sama punya gandengan dan menikah muda. Toh juga masa depan kalian kan terjamin," katanya. Nadine menghela napas, dia tidak tahu kalau maminya malah berniat menjodohkan Muel dengan Damara. Nadine kira Mami akan membiarkan Muel dan Lily dekat, mengingat Mami bahkan memudahkan akses Muel dan Lily bertemu. Nadine tahu dengan jelas kalau Lily sama sekali tidak punya hubungan darah dengan keluarga mereka. Cerita masa lalu tentang Mama Lily juga bukanlah cerita rahasia yang jarang Nadine dengar, apalagi Bibi Ditra selalu mellow setiap membahas masa lalu dan pasti terselip nama Mama Lily yang memang berperan antagonis. "Mami yakin mau menjodohkan Muel dengan Damara?" tanya Nadine. Setelah Aunty Soya keluar dan mereka juga punya kesempatan untuk makan siang bersama, Nadine mulai buka suara tentang perbincangan yang dia sengaja dengar dari Aunty Soya dan maminya. Keinginan untuk menjodohkan Muel cukup besar. Tapi apa Mami sudah bicara pada Muel sebelumnya? Nadine bergidik ngeri membayangkan Muel mungkin bisa mengamuk setelah mendengar keinginan Mami tentangnya. Namun Nadine tidak pungkiri kalau Muel bisa saja menerima, karena pada dasarnya Muel sangat menyayangi Mami. Alasan Muel marah karena tindakan Nadine juga karena Muel tidak ingin maminya pusing sama kelakuan Nadine. Iya. Karena selama ini Mami gak pernah dengar Muel punya pacar. Lagi pula Tante Mona bilang, kalau Damara dan Muel cukup dekat, bisa saja Muel memang belum punya keberanian yang cukup untuk mengatakan perasaannya,
atau untuk menginformasikan perasaannya kepada Damara, jawab Andrea. Nadine mengernyitkan dahinya bingung, padahal sudah sejelas itu. Tapi Mami masih mengira kalau Damara yang dekat dengan Muel. Mami sebenarnya juga gak terlalu yakin, tapi nanti sajalah kita lihat keputusan Muel seperti apa. Kalau memang dia tidak ingin, maka Mami tidak mau memaksa, kata Andrea. Memang ada baiknya Mami bicarakan dulu sama Muel, kata Nadine, bergidik membayang bagaimana reaksi Muel setelah mengetahui kabar ini. Menurut Nadine bagaimana? Tanya Andrea. Sebenarnya Nadine gak terlalu lihat kedekatan antara Damara sama Muel. Tapi memang sih, Muel pembahasannya nyambung kalau bicara sama Damara, jawab Nadine, berpikir seperti itu karena Muel sama Damara memiliki kegemaran yang sama. Tapi terserah deh, soalnya Mami juga belum memberitahu Muel soal ini kan. Bisa jadi hatinya memang tertarik dengan Damara, tambah Nadine. Mami tersenyum menatap putrinya yang masih remaja ini. Tangan wanita parubaya itu mulai mengelus lembut puncak kepala putrinya. Semakin hari, Nadine putri Mami ini semakin bijak aja ya, kata Andrea. Nadine hanya menyengir lebar, siapa sangka setelah itu Mami malah membombardirnya dengan pertanyaan yang sulit Nadine jawab. Bagaimana sama persiapan pernikahan kamu? Maaf ya sayang Mami gak bisa bantu banyak, apalagi Dedi kamu kelihatan belum rela anak perempuan satu-satunya lepas begitu cepat, kata Andrea. Hubungan kamu dengan Malvin itu berdasarkan cinta kan sayang? Tanya Andrea lagi yang membuat Nadine tidak bisa berkutik. Mau jawabnya bagaimana ya? Masalahnya Nadine juga tidak bisa merasakan adanya cinta. Alasan kenapa Nadine ingin menikahi Malvin pun tidak bisa dia ceritakan pada Mami. Karena Nadine tahu, Mami pasti langsung membatalkan pernikahannya jika sampai mengetahui alasannya. Sementara itu di sisi lain, dua sejoli yang akhirnya menikmati waktu berdua, meskipun ada dua orang lagi yang menjadi obat nyamuk. Namun mereka tetap menikmati setiap momen yang tersisa. Tanpa disadari langit sudah berwarna jingga, yang artinya mereka bermain cukup lama. August dan Marcel pamit mencari makan di minimarket terdekat, sementara Muel dan Lily duduk berdampingan menatap pantulan langit sore dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Lily lebih tidak menyangka kalau dia akan diajak Muel pergi ke tempat ini secara mendadak. Apalagi pakaian yang Lily kenakan, bisa dibilang cukup formal. Muel, entah kenapa sekarang Lily malah nyesel diajak Muel main ke pantai, kata Lily, mengerucutkan bibirnya kesal karena sebagian bajunya malah basah. Mana pakaian yang dikenakan Lily cukup susah untuk dicuci. Kenapa? Tanya Muel. Malas banget mau ganti, jawab Lily. Muel terkekeh gemas. Jangan gitu dong Li, nanti Lily sakit loh kalau gak ganti baju, katanya. Atau mau pakai hoodie Muel aja? Tanya Muel. Lily segera menggeleng. Kalau Lily pakai hoodie Muel, terus Muel pakai apa? Tanyanya. Jangan dipikirin, Muel gak pakai baju juga gak apa-apa, jawab Muel. Mata Lily membulat sempurna tatkala mendengar ucapan aneh dari Muel. Sepertinya Muel sudah terbentur di bagian kepala sehingga bisa berpikir seperti itu. Muel sehat? Tanya Lily. Sangat sehat, jawab Muel. Lily hanya mendengus. Padahal tanpa mereka sadari ada August dan Marcel yang baru saja kembali dari minimarket terdekat. Mereka berdua jadi ragu, haruskah mereka langsung pulang saja tadi? Membiarkan kedua sejoli itu menikmati waktu mesra mereka. Gis, kesana gak? Tanya Marcel. Menurutmu gimana Cel? Balas August. Baik August dan Marcel malah diam di tempat. Mau kesana, tapi rasanya kok seperti menjadi pengganggu. Namun, kalau mereka tidak cepat kesana, pasti Muel akan mengomeli mereka karena telat membawa camilan. Apalagi yang bayar camilan ini, tuan muda Muel terhormat. Gas ajalah Cel, lagian kita datangnya berempat. Kalau kita pulang duluan. Ah.
Muel gak bisa ditebak orangnya, kata Ogis. Marcel mengangguk setuju, dan kini mereka sudah duduk berempat menikmati camilan. Ada kacang garing yang dibeli Ogis di antara camilan lainnya. Tentu saja Muel langsung membuka kulit kacang garing tersebut dan membiarkan Lily memakannya. Ogis dan Marcel yang menonton adegan tersebut, hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka berdua memang terlihat seperti sepasang kekasih. Mungkin tidak akan ada yang percaya kalau ada kakak bersikap seperti ini kepada adiknya. Marcel melirik Ogis, karena jujur dia merasa iri dan tidak tahan melihat Muel yang tersenyum khas orang kasmaran ke arah Lily. Sementara mereka malah terlihat seperti pengganggunya di sini. Marcel berdehem pelan. Lily menoleh lebih dulu. Kenapa Cel? Tanyanya. Barulah Muel menoleh dengan tatapan datar namun entah kenapa terasa cukup tajam bagi Marcel. Ogis juga merasakan hawa mematikan dari tatapan Muel yang datar itu. Aku cuma mau tanya Lee, kamu jadinya masuk kampus mana? Tanya Marcel. Mendengar pertanyaan Marcel, kini tatapan mengerikan itu sudah berpindah. Baik Ogis maupun Marcel menghela napas lega. Rencananya mau kuliah di luar. Soalnya di sini jurusan yang Lily inginkan, gak ada, balas Lily dengan senang hati. Siapa sangka jawaban Lily malah membuat pemuda di sampingnya menekuk cemberut. Ogis yang sadar lebih dulu, mulai memancing. Yah, Muel bakalan ditinggal nih. Kasihan banget ya El, bentar lagi ditinggal sama Lily, kata Ogis. Ogis tertawa hambar tatkala melihat tatapan tajam Muel yang membuat bulu kuduknya merinding. Muel benar-benar menyeramkan ketika menyangkut soal Lily. Kamu serius mau pergi kuliah di luar? Tanya Muel dengan perasaan yang sulit dia artikan. Selama ini dia fokus pada dirinya sendiri. Sampai lupa kalau dia belum tahu Lily akan mengambil jurusan apa dan kuliah di mana. Serius dong, jawab Lily, malah terlihat sedikit ragu. Seharusnya dia tidak mengatakan pada Muel sekarang. Karena takut akan terpengaruh. Alasan lain kenapa Lily mau kuliah di luar, juga karena kandungannya. Meski mungkin saja Muel akan disibukkan dengan kegiatan kampus, namun tidak menutup kemungkinan Muel akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Lily. Sampai saat ini pun Lily masih bingung kemana dia harus pergi. Apakah kakek dan nenek mengizinkan Lily untuk pergi? Lily takut mengecewakan kakek dan nenek kalau sampai mereka tahu, kalau Lily malah mengandung anak Muel. Lalu bagaimana dengan papa? Lily bahkan baru bertemu papa, tapi Lily sudah memberikan kesan anak yang buruk karena harus hamil tanpa pernikahan. Tubuhnya gemetar serta keringat dingin mulai bercucuran. Kenapa dia baru menyadari akan hal ini ya? Seharusnya sudah dari awal Lily memikirkannya. Lee, panggil Muel dengan lembut. Malamnya Lily termenung menatap jendela yang kini memperlihatkan pemandangan indah di malam hari. Lily justru semakin tidak bisa tidur, karena memikirkan apa yang dia katakan di pantai. Lily benar-benar takut, sudahlah mendiang mama dulu membuat banyak kesalahan. Lalu sekarang, Lily juga membuat kesalahan besar. Apa setelah itu mereka akan membenci Lily? Lily takut. Apa setelah anak Lily lahir, anak Lily juga akan dibenci? Seperti mereka-mereka yang membenci Lily. Lily harus apa sekarang? Siapa sangka gadis malang itu duduk sembari menekuk kedua lututnya. Air mata bahkan sudah mengering dan sulit untuk keluar saking seringnya air mata itu jatuh. Siapa sangka, kalau Muel saat itu membuka sedikit pintu kamar Lily. Dia hendak masuk untuk bertanya lebih lanjut tentang rencana studi Lily. Namun hatinya mendadak nyeri tatkala melihat gadis itu duduk termenung di tengah ranjang sembari menekuk kedua lututnya. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Lily? Muel benar-benar kesal, karena sampai sekarang dia justru tidak tahu apa yang mungkin terjadi pada Lily. Pemuda itu mengurungkan niatnya untuk mengganggu Lily. Dia juga berpikir, sepertinya dia harus menenangkan hatinya.
Muel sedang dihadapkan dengan banyak kebimbangan. Terutama bimbang tentang perasaannya pada Lily, lalu belum lagi ada beberapa masalah yang ingin Muel ketahui. Contohnya noda darah di spraynya setelah hari ulang tahunnya saat itu. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.